warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, saya mahasiswi Universitas Halu Oleo, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan program studi manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai sumber daya pesisir dan laut Indonesia pada mata kuliah Manajemen Industri Kemaritiman dan Perdesaan yang diampu oleh Ibu Dr. Elianti Agus Mokodompit, SE/MSI. Sebelum masuk ke materinya, perkenalkan, nama saya Syazlin Rizika Bara Ramli dengan NIM B1B124143. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki wilayah laut lebih luas dibanding daratan. Kondisi ini menjadikan Indonesia kaya akan sumber daya pesisir dan laut yang memiliki peran sangat penting dalam kehidupan. Sumber daya ini mencakup yang pertama sumber daya hayati atau biotik, yang kedua sumber daya non-hayati atau abiotik, dan yang ketiga memiliki jasa lingkungan. Apa saja sih karakteristik utama dari laut Indonesia? Jadi karakteristik utama dari laut Indonesia itu ada 3. Yang pertama, memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Yang kedua, memiliki produktivitas ekosistem yang sangat tinggi. Dan yang ketiga, berperan penting dalam ekonomi, pangan, dan perlindungan wilayah pesisir. Sekarang kita masuk ke sumber daya wilayah pesisir. Wilayah pesisir merupakan daerah peralihan antara daratan dan lautan yang memiliki potensi sangat besar, namun juga rentan terhadap kerusakan. Sumber daya pesisir dibagi menjadi 2, yaitu sumber daya biotik atau makhluk hidup dan sumber daya abiotik. Yang pertama kita bahas kali ini sumber daya biotik dulu ya. Sumber daya biotik yang pertama yaitu ada ikan dan hewan laut. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, ikan adalah semua organisme yang hidup sebagian atau seluruhnya di perairan. Contoh sumber dayanya itu seperti ikan laut, ikan tuna, ikan kakap, dan lain-lain, kerang, cumi, dan juga lobster. Dengan karakteristik yaitu banyak ditemukan di zona neritik atau laut dangkal. Zona ini kaya akan nutrisi karena memiliki sinar matahari yang cukup, memiliki arus laut yang mendukung, serta banyak vegetasi laut. Manfaatnya, yang pertama menjadi sumber protein bagi manusia, yang kedua menjadi sumber mata pencaharian para nelayan, dan yang ketiga menjadi penyumbang devisa negara melalui ekspor. Selanjutnya sumber daya biotik yang kedua yaitu ada tumbuhan laut. Yang pertama ada hutan mangrove. Mangrove adalah tumbuhan yang hidup di daerah pasang surut, memiliki fungsi ekologis sebagai tempat pemijahan dan pembesaran ikan, melindungi pantai dari abrasi, menahan gelombang tsunami, menyerap limbah dan polutan, serta mencegah intrusi air laut. Mangrove ini juga memiliki fungsi ekonomis, yaitu sebagai kayu bakar dan bahan bangunan, bahan obat-obatan, serta menjadi ekowisata. Terus selanjutnya ada terumbu karang. Nah, terumbu karang ini merupakan ekosistem laut yang sangat produktif dan menjadi habitat berbagai biota laut. Terumbu karang memiliki fungsi sebagai tempat hidup ikan dan organisme laut, pelindung pantai dari gelombang, dan daya tarik wisata bahari. Terus yang ketiga, ada sumber daya biotik tumbuhan laut, yaitu ada lamun dan rumput laut. Nah, lamun dan rumput laut ini hidup di perairan dangkal dan sering berasosiasi dengan mangrove dan terumbu karang. Ini berfungsi sebagai habitat biota laut, penstabil dasar laut, dan sumber oksigen. Memiliki manfaat yang pertama yaitu dapat diolah menjadi bahan makanan seperti agar-agar, yang kedua dapat dimanfaatkan oleh industri kosmetik dan farmasi, serta menjadi budidaya ekonomi masyarakat. Sekarang kita bahas sumber daya yang kedua, yaitu sumber daya abiotik atau non-hayati. Yang pertama itu ada air laut yang mengandung sekitar 3,5% garam. Unsur utama air laut adalah 55% kloridan dan 31% natrium. Air laut juga memiliki sifat penting, yaitu yang pertama ada konduktivitas listrik dan tekanan osmosis. Selain itu juga, air laut berperan sebagai habitat makhluk hidup dan sumber garam serta mineral. Yang kedua, ada angin laut. Nah, angin laut ini terjadi karena perbedaan suhu darat dan laut. Polanya yaitu pada siang hari angin dari laut ke darat dan pada malam hari angin dari darat ke laut.
Manfaatnya yaitu membantu pelayaran nelayan dan mempengaruhi cuaca pesisir. Yang ketiga, ada gelombang laut. Nah, gelombang laut ini adalah gerakan naik turun permukaan laut. Penyebabnya ialah yang pertama ada angin, yaitu penyebab utama. Yang kedua, gempa bumi atau tsunami, dan yang ketiga, kedalaman laut. Gelombang laut juga memiliki peran sebagai yang pertama, membentuk garis pantai dan menjadi sumber energi gelombang. Dan yang keempat ada minyak bumi dan gas alam. Minyak bumi dan gas berasal dari fosil organisme laut yang terbentuk jutaan tahun lalu. Proses pembentukannya yaitu pertama, organisme mati mengendap di dasar laut, lalu tertutup lumpur dan tekanan tinggi, lalu diuraikan bakteri anaerob, dan yang terakhir berubah menjadi minyak dan gas. Manfaat dari minyak bumi dan gas alam yaitu yang pertama menjadi energi seperti BBM dan listrik, bermanfaat di berbagai industri, serta bermanfaat untuk menjalankan transportasi. Nah, teman-teman, dari penjelasan materi saya di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Indonesia memiliki potensi pesisir dan laut yang sangat besar, terdiri dari biotik seperti ikan, mangrove, dan terumbu karang, abiotik seperti air laut, gelombang, dan minyak bumi. Semua komponen saling berhubungan dalam satu ekosistem. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan yang bijak dan berkelanjutan agar sumber daya ini tetap lestari dan dapat dimanfaatkan oleh generasi mendatang. Sumber daya pesisir dan laut Indonesia bukan hanya kekayaan alam, tetapi juga penopang kehidupan. Menjaga laut berarti menjaga masa depan. Sekian dari saya, bye-bye!